Awalnya aku bangga saat istriku mulai bersemangat kerja lagi. Tapi aku tak pernah menyangka, semangat itu bukan lagi untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah cinta, rumah tangga, dan pengorbanan diceritakan dengan jujur dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah yang bisa menemani malam kalian. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Arga. 5 tahun lalu, aku menikahi perempuan yang paling aku percaya dalam hidupku. Namanya Rani. Dia bukan perempuan yang sempurna, tapi dia cukup untuk membuatku pulang dengan tenang setiap hari. Dulu, rumah kecil kami selalu terasa hangat, walau sederhana. Walau kadang kami harus menghitung uang sebelum akhir bulan, kami jarang bertengkar. Rani sering menyambutku di depan pintu. "Mas sudah pulang." Kalimat itu dulu selalu membuat lelahku hilang. Tapi semua mulai berubah sejak Rani memutuskan kembali bekerja. Awalnya aku yang mendorongnya. Aku tidak ingin dia merasa terkurung di rumah. Aku ingin dia punya dunia sendiri, teman sendiri, cerita sendiri. Aku masih ingat hari pertama dia diterima kerja. "Mas, aku keterima." Matanya berbinar. Aku memeluknya erat. "Alhamdulillah." Tidak. Aku selalu menyebutnya alhamdulillah. Tapi dalam hatiku aku berbisik, "Terima kasih ya Allah." Hari pertama dia berangkat kerja, aku merasa bangga. Dia berdandan rapi. Senyumnya lebar. Ada cahaya percaya diri yang sudah lama tidak kulihat. Dan aku bahagia melihatnya. Bulan pertama berjalan normal. Rani sering bercerita tentang kantor, tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang teman-teman baru. Sampai satu nama mulai sering muncul. Dimas. Awalnya biasa saja. "Mas, tadi Dimas bantu aku selesaikan laporan." "Mas, Dimas orangnya asik banget." Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang salah dengan punya teman kantor. Tapi entah kenapa, setiap kali dia menyebut nama itu, nada suaranya sedikit berbeda. Lebih ringan. Lebih hidup. Aku mencoba mengabaikannya. Suatu malam, saat kami makan bersama, Rani tiba-tiba tersenyum sendiri sambil melihat ponselnya. Aku bercanda. "Chat siapa sampai senyum sendiri begitu?" Dia terlihat kaget, lalu cepat mematikan layar. "Teman kantor." Jawabannya singkat. Aku mengangguk. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku merasa ada jarak kecil yang tak terlihat di antara kami. Hari-hari berikutnya, Rani mulai sering pulang lebih malam. "Lembur," katanya. Aku percaya. Aku ingin percaya. Namun setiap kali pintu rumah terbuka malam hari, yang masuk bukan lagi Rani yang dulu langsung memelukku. Dia masuk sambil tetap memegang ponselnya. "Mas, aku capek." Lalu langsung masuk kamar. Aku berdiri sendiri di ruang tamu. "Sini." Aku mencoba meyakinkan diri. Ini hanya fase. Semua orang yang baru kerja pasti butuh penyesuaian. Tapi suatu malam, ketika aku bangun untuk minum, aku melihat Rani duduk di ruang tamu dalam gelap. Layar ponselnya menyala terang di wajahnya. Dia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat saat dia menatapku. Saat dia sadar aku berdiri di belakangnya, senyum itu langsung hilang. "Kok belum tidur, Mas?" Aku hanya menjawab pelan. "Hah." Dia langsung mematikan layar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku tidak tahu apa yang sedang berubah. Tapi hatiku mulai merasa tidak tenang. Dan entah kenapa, nama Dimas terus terngiang di kepalaku. Aku belum tahu bahwa perubahan kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sejak malam itu, aku mulai lebih peka. Bukan karena aku ingin curiga, tapi karena perasaan aneh itu tidak mau pergi. Seperti ada yang pelan-pelan menggeser posisiku di hati istriku sendiri.
Rani masih tertawa di rumah, masih memasak, masih menjalankan kewajibannya. Tapi ada yang berbeda dari caranya menatapku. Dulu, kalau aku bercerita tentang pekerjaan, dia akan mendengarkan penuh perhatian. Sekarang, jawabannya sering pendek. Iya mas. Bagus ya mas. Semangat ya. Lalu jarinya kembali sibuk di layar ponsel. Suatu sore, aku mencoba lebih santai. Ran, teman kantor kamu banyak ya? Lumayan, jawabnya cepat. Yang paling dekat siapa? Dia berhenti sebentar. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Ya biasa aja sih. Paling satu tim sama Dimas. Lagi-lagi nama itu. Aku tersenyum tipis. Oh, besoknya, Rani pulang lebih malam dari biasanya. Jam sudah hampir 11. Aku sudah beberapa kali melihat jam dinding. Saat pintu terbuka, dia masuk dengan wajah lelah tapi anehnya masih terlihat segar. Maaf ya mas, tadi lembur. Lembur apa? Revisi presentasi. Dimas belum paham, jadi aku bantu jelasin. Aku terdiam. Belum paham. Jadi kamu yang jelasin? Iya, kan aku yang bikin konsepnya. Aku tidak membalas. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Biasanya dia tidak pernah menjelaskan sedetail itu kalau memang hanya teman biasa. Beberapa hari kemudian, aku melihat perubahan lain. Rani mulai memilih pakaian lebih lama sebelum berangkat kerja. Beberapa kali dia bertanya padaku, "Mas, baju ini cocok nggak?" "Cocok." "Terlalu formal nggak?" "Bagus kok." Dulu, dia jarang bertanya seperti itu untuk pergi ke kantor. Parfum yang dia pakai juga berbeda. Lebih wangi. Lebih kuat. Untuk siapa? Pertanyaan itu hanya ada di dalam kepalaku. Suatu malam, saat dia mandi, ponselnya berbunyi di meja. Aku tidak berniat membuka. Aku hanya ingin melihat siapa yang menghubungi. Layar menyala. Nama itu lagi. Dimas. Dadaku terasa sesak. Pesannya muncul sebagian di layar. Sudah sampai rumah belum? Hati-hati ya. Hanya itu. Kalimat sederhana. Tapi kenapa rasanya seperti bukan kalimat untuk sekadar teman kantor? Tanganku gemetar. Aku meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya. Saat Rani keluar dari kamar mandi, dia langsung melihat ponselnya. Ada yang chat. Aku menjawab biasa saja. Kayaknya teman kantor. Dia membuka layar. Wajahnya berubah sedikit. Lalu dia tersenyum kecil. Iya, cuma nanya sudah sampai apa belum. Aku menatapnya. Perlu banget ya sampai nanyain begitu. Dia langsung menghela napas panjang. Mas, jangan mulai ya. Dia cuma perhatian. Perhatian. Kata itu seperti menamparku pelan. Aku ingin marah. Tapi aku tidak punya bukti apa-apa. Malam itu kami tidur berdampingan. Tapi terasa jauh. Rani membelakangiku. Tangannya tetap memegang ponsel sampai akhirnya tertidur. Dan aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Dalam hati aku bertanya pada Allah, apa aku yang terlalu cemburu? Atau memang ada sesuatu yang sedang tumbuh di luar kendaliku? Hari-hari berikutnya semakin terasa aneh. Rani lebih sering tertawa saat membalas pesan. Bahkan saat kami sedang makan, ponselnya diletakkan di samping piring. Ran, bisa nggak kita makan tanpa pegang HP? Dia menatapku sebentar. Mas ini kenapa sih akhir-akhir ini? Aku cuma pengen ngobrol sama istri aku. Kan tiap hari kita ketemu. Jawabannya datar. Setiap hari ketemu. Tapi aku mulai merasa tidak lagi dimiliki sepenuhnya. Suatu malam, dia tiba-tiba berkata tanpa aku tanya. Mas, kamu nggak usah khawatir. Aku tahu batas kok. Aku menoleh pelan. Aku belum bilang apa-apa. Tapi kenapa dia seperti sedang membela diri? Dan sejak saat itu, perasaan tidak tenang itu berubah menjadi ketakutan yang pelan-pelan menggerogoti hatiku.
Nama Dimas tidak lagi terdengar biasa. Nama itu sekarang terdengar seperti ancaman yang tidak terlihat. Dan aku belum tahu seberapa jauh semuanya sudah berjalan. Perubahan itu tidak lagi samar. Sekarang aku bisa merasakannya dengan jelas. Rani tidak lagi menungguku pulang di depan pintu. Tidak ada lagi pelukan kecil yang dulu selalu ia berikan walau hanya sebentar. Rumah tetap sama. Sofa tetap di tempatnya. Televisi tetap menyala. Tapi suasananya berbeda. Dingin. Suatu sore aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku ingin memberi kejutan kecil. Aku membawa martabak kesukaannya. Begitu pintuku buka, aku mendengar suara tawa dari dalam kamar. Bukan tawa biasa. Tawa yang lepas. Tawa yang jarang lagi kudengar saat dia bersamaku. Aku berjalan pelan mendekati kamar. Pintu tidak tertutup rapat. Aku melihat Rani duduk di ujung kasur, ponsel di telinganya. "Iya Dimas, kamu tuh bisa aja." Dia tertawa lagi. Dadaku langsung terasa berat. Aku sengaja berdehem pelan. Rani menoleh cepat. Wajahnya berubah. Tawa itu langsung hilang. "Mas sudah pulang." Nada suaranya berbeda. Lebih gugup. Aku hanya mengangguk dan mengangkat plastik martabak. "Bawain ini." Dia mematikan panggilan itu dengan cepat. "Tadi siapa?" "Teman kantor." "Dimas." Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. "Ngobrol apa sampai ketawa begitu?" Dia menghela napas, terlihat kesal. "Mas, masa aku nggak boleh ketawa sih?" "Bel," jawabku pelan. "Tapi kenapa sekarang kamu lebih sering ketawa sama dia dibanding sama aku?" Dia diam. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. "Mas terlalu mikir jauh." Jawabannya terdengar seperti tembok. Malam itu kami makan bersama, tapi tidak ada percakapan berarti. Martabak yang kubeli terasa hambar. Hari-hari berikutnya, perubahan semakin nyata. Rani mulai membawa ponsel ke kamar mandi. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Bahkan ketika tidur, ponselnya selalu dalam mode senyap tapi tetap di bawah bantalnya. Aku mencoba bersikap biasa. Aku tidak ingin menjadi suami posesif. Tapi setiap kali notifikasi berbunyi, jantungku seperti ikut berdetak lebih cepat. Suatu malam aku mencoba memeluknya dari belakang. Dia sedikit terkejut. "Mas, aku lagi capek." Dulu, capek bukan alasan untuk menolak pelukanku. Aku melepaskannya pelan. "Maaf, aku tidak tahu sejak kapan aku mulai merasa seperti orang yang mengganggu istrinya sendiri." Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Rani sedang tertidur di sofa. Ponselnya terjatuh di sampingnya. Layar masih menyala. Ada pesan masuk. Dari Dimas. Aku tidak berniat membaca seluruhnya. Tapi kalimat terakhir terlihat jelas. "Aku nyaman banget cerita sama kamu." Tanganku terasa dingin. Aku menatap wajah Rani yang tertidur. Wajah yang dulu selalu tenang saat berada di dekatku. "Nyaman." Kata itu seperti menamparku. Apakah selama ini dia tidak lagi merasa nyaman denganku? Aku meletakkan kembali ponselnya tanpa membuka lebih jauh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di sampingku, Rani tidur membelakangiku lagi. Jarak di antara kami terasa lebih lebar dari ukuran kasur ini. Aku menatap punggungnya dalam gelap. "Ran." Aku memanggil pelan. Dia bergumam setengah sadar. "Hah? Kamu bahagia nggak sama aku?" Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Dia terdiam cukup lama. Lalu menjawab pelan. "Kenapa nanya begitu? Aku cuma pengen tahu." Sunyi kembali mengisi kamar. "Bahagia kok." Jawabannya terdengar seperti kewajiban, bukan keyakinan. Aku menutup mata. Dadaku sesak. Aku merasa sedang kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan diambil sedikit demi sedikit tanpa aku sadar kapan mulainya. Dan di tengah gelap malam itu, aku mulai menyadari satu hal.
Ini bukan lagi soal teman kantor biasa. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Dan aku takut, saat aku benar-benar menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sejak percakapan malam itu, aku tidak lagi bisa berpura-pura tenang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Rani sekarang bangun lebih pagi. Bukan untuk menyiapkan sarapan seperti biasanya, tapi untuk berdandan lebih lama di depan cermin. Lipstik yang dulu jarang dipakai sekarang hampir setiap hari menghiasi bibirnya. Rambutnya disisir lebih rapi. Bahkan beberapa kali dia mencoba model baru. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikannya. "Cantik," kataku pelan. Dia tersenyum sekilas. "Makasih, Mas." Hanya itu. Tidak ada lagi tatapan lama yang dulu penuh rasa. Hari itu, sebelum berangkat kerja, ponselnya berbunyi. Dia melihat layar, lalu tersenyum kecil. "Siapa?" Teman kantor." Jawabannya selalu sama. Tapi kali ini aku berani bertanya lagi. "Dimas." Dia tidak langsung menjawab. Hanya memasukkan ponsel ke tasnya. "Mas, jangan mulai lagi ya." Aku tidak melanjutkan. Tapi dalam dadaku, ada sesuatu yang makin terasa perih. Malam harinya, Rani pulang dengan wajah cerah. Aku jarang melihatnya seceria itu setelah seharian bekerja. Kenapa kelihatan senang banget? Hari ini seru. Seru kenapa? Dia duduk di sampingku, tapi tubuhnya tidak menghadap ke arahku. Tadi makan siang bareng satu tim. Banyak bercanda. Sama Dimas juga. Dia mengangguk pelan. "Iya." Aku tersenyum hambar. Beberapa detik kemudian, dia tertawa sendiri melihat ponselnya. Aku tidak tahan lagi. "Ran, kamu sadar nggak sih kalau kamu sekarang lebih sering senyum sama HP daripada sama aku?" Dia menatapku, kali ini dengan raut kesal. "Mas, lebay banget." "Lebay." Kata itu seperti menurunkanku dari posisi suami menjadi orang luar yang tidak berhak merasa apa-apa. Aku mencoba menenangkan suara. "Aku cuma kangen Rani yang dulu." Dia terdiam. Lalu menjawab pelan. "Aku kan masih sama Mas. Tapi aku tahu, dia tidak lagi sama." Malam itu aku mencoba sesuatu. Saat dia sedang mandi, aku memberanikan diri membuka percakapan di ponselnya. Tanganku gemetar. Percakapan dengan Dimas ada di urutan paling atas. Isinya memang tidak ada kata-kata cinta. Tidak ada panggilan sayang. Tidak ada pengakuan. Tapi ada intensitas. Setiap jam. Setiap jeda. Setiap momen. Cerita tentang kantor. Cerita tentang lelah. Cerita tentang aku juga. "Mas Arga orangnya pendiam ya." Kalimat itu membuatku membeku. Rani membalas. "Iya, dia jarang cerita." Aku langsung menutup layar. Jarang cerita. Padahal selama ini aku selalu mencoba membuka obrolan. Selalu bertanya tentang harinya. Selalu ingin tahu apa yang dia rasakan. Tapi mungkin caraku salah. Mungkin aku terlalu sederhana. Saat Rani keluar dari kamar mandi, dia melihatku memegang ponselnya. Wajahnya berubah. "Mas, ngapain?" Aku meletakkan ponsel itu di meja. "Aku cuma pengen tahu, posisi aku sekarang di hidup kamu itu apa?" Dia menatapku lama. "Kamu suami aku." Jawabannya benar, tapi rasanya kosong. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke arah jendela. Di luar gelap, lampu jalan menyala redup. Dalam hati aku berbisik pada Allah, jangan sampai aku kehilangan dia seperti ini. Tapi semakin hari, aku mulai merasa perhatian yang dulu sepenuhnya untukku, kini terbagi. Dan yang paling menyakitkan bukan karena dia tertawa dengan orang lain, tapi karena aku mulai merasa tidak lagi menjadi tempat pertamanya bercerita. Dan aku tahu, jika ini terus berjalan, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Aku hanya belum tahu kapan. Aku mulai berubah. Bukan menjadi kasar,
Bukan menjadi suami yang melarang ini itu. Tapi aku berubah menjadi lebih diam. Lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Setiap kali Rani tersenyum pada ponselnya, aku memperhatikan. Setiap kali notifikasi berbunyi, jantungku ikut bergetar. Suatu malam, hujan turun deras. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10. Tapi Rani belum juga pulang. Biasanya kalau lembur, dia akan memberi kabar lebih dulu. Tapi malam itu tidak ada pesan apapun. Aku mencoba menelpon. Tidak diangkat. Aku menelpon lagi. Tetap tidak diangkat. Dadaku mulai tidak tenang. Setengah jam kemudian, pesan masuk. Maaf mas, tadi meeting. Baru selesai. Hanya itu. Aku membalas singkat. Hati-hati. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, Rani masuk dengan wajah yang terlihat lelah, tapi tidak seperti orang yang habis meeting serius. Aku menatapnya pelan. Meeting sampai malam banget. Iya, banyak revisi. Sama siapa aja? Satu tim. Dimas juga. Dia menyebut nama itu tanpa ragu. Seolah sudah biasa. Aku mengangguk, lalu berkata pelan. Aku tadi telpon. Oh ya. HP aku silent. Jawabannya cepat. Aku ingin percaya. Tapi perasaan di dadaku berkata lain. Malam itu, saat dia tertidur lebih dulu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Ponselnya menyala sebentar karena notifikasi. Aku hanya melihat dari jauh. Terima kasih sudah ditemenin sampai hujan reda. Pesan dari Dimas. Ditemenin. Kata itu seperti menusuk pelan. Aku menoleh ke arah Rani yang terlelap. Hujan tadi memang deras. Kalau dia langsung pulang setelah meeting, kenapa harus ditemani sampai hujan reda? Aku mencoba menahan pikiran buruk. Mungkin hanya menunggu bersama teman-teman lain. Tapi kenapa hanya nama Dimas yang muncul? Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya. Ran, tadi kamu nunggu hujan ya? Dia terlihat kaget sesaat. Iya, kenapa? Sama siapa? Sama anak-anak kantor. Jawabannya kali ini terdengar lebih hati-hati. Aku menatapnya. Termasuk Dimas. Dia terdiam 1 detik terlalu lama. Iya. Sunyi menggantung di antara kami. Mas curiga ya sama aku? Tanya itu keluar dengan nada defensif. Aku menghela napas. Aku cuma pengen tahu aja. Kamu berubah, Ran. Dia berdiri dari kursi makan. Semua orang juga berubah, Mas. Kamu aja yang terlalu takut. Aku terdiam. Terlalu takut. Mungkin benar. Aku takut kehilangan dia. Takut tidak lagi menjadi satu-satunya tempat dia pulang. Siang itu aku tidak bisa fokus bekerja. Bayangan pesan tadi terus terulang di kepala. Terima kasih sudah ditemenin sampai hujan reda. Malam harinya, aku mencoba lebih lembut. Ran, kalau ada yang kamu rasa kurang dari aku, bilang ya. Dia menatapku dengan mata yang sulit ku terjemahkan. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Aku cuma takut. Takut apa? Takut kamu menemukan sesuatu di luar sana yang lebih bikin kamu nyaman daripada rumah ini. Dia menunduk. Kamu kebanyakan mikir. Jawabannya lagi-lagi seperti tembok. Tapi aku bisa merasakan satu hal. Dia tidak lagi menatapku dengan keyakinan yang sama seperti dulu. Dan sejak malam hujan itu, rasa curiga yang kecil berubah menjadi bayangan besar yang terus mengikuti setiap langkahku. Aku belum menemukan kebenaran apapun. Tapi hatiku mulai bersiap untuk sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Sejak malam hujan itu, hubungan kami tidak lagi sama. Kami masih tidur di ranjang yang sama. Masih makan di meja yang sama. Tapi rasanya seperti dua orang yang hanya berbagi ruang, bukan berbagi hati. Rani semakin sibuk dengan dunianya. Pulang lebih malam. Lebih sering tersenyum sendiri. Lebih sering menghela napas panjang saat aku mulai berbicara serius. Suatu sore, aku pulang lebih cepat lagi.
Kali ini tanpa rencana. Entah kenapa, hatiku gelisah sejak siang. Begitu masuk rumah, aku mendengar suara Rani di dapur. Dia sedang menelepon. Aku berhenti di ruang tamu. Tidak langsung menyapanya. Iya, aku juga ngerasa nyaman kok cerita sama kamu. Kalimat itu membuat kakiku terasa berat. Nyaman. Lagi-lagi kata itu. Aku melangkah ke dapur. Rani langsung menoleh dan terdiam. Wajahnya pucat sesaat. Mas sudah pulang. Iya. Dengan siapa? Dia menutup panggilan dengan cepat. Teman kantor. Namanya. Dia menatapku, lalu menjawab pelan. Dimas. Tidak ada lagi usaha menyembunyikan. Aku menahan napas. Cerita apa? Biasa aja. Jawaban itu terlalu singkat untuk sebuah kata nyaman. Aku menatapnya lebih dalam. Ran, kamu sadar gak sih sekarang kamu lebih terbuka sama dia daripada sama aku? Dia langsung membalas dengan nada tinggi. Mas jangan lebay lagi dong. Lebay. Kata itu lagi. Aku merasa seperti orang yang salah hanya karena ingin mempertahankan istrinya sendiri. Malam itu pertengkaran kami pecah untuk pertama kalinya sejak lama. Aku cuma minta kamu jaga batas, Ran. Aku nggak pernah lewatin batas. Tapi kamu kasih dia ruang yang harusnya buat aku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu nggak pernah ngerti aku. Kalimat itu membuatku terdiam. Apa yang tidak ku mengerti? Aku kerja capek, butuh teman cerita. Kamu selalu jawab seperlunya. Kamu jarang tanya aku lagi kenapa. Kamu cuma diam. Aku terpukul. Selama ini aku merasa sudah cukup mendengar. Tapi mungkin caraku salah. Jadi sekarang kamu lebih nyaman cerita sama dia. Aku hanya bertanya pelan. Dia tidak langsung menjawab. Sunyi lagi-lagi lebih jujur dari kata-kata. Akhirnya dia berkata lirih. Aku cuma merasa didengar. Didengar. Kalimat itu seperti vonis. Apakah selama ini aku gagal menjadi pendengar untuk istriku sendiri? Aku duduk di kursi dengan tubuh lemas. Ran, kamu tahu nggak yang paling sakit itu apa? Dia menatapku. Yang paling sakit itu bukan kalau kamu punya teman laki-laki. Tapi kalau kamu mulai membandingkan aku dengan dia dalam diam. Air mata Rani jatuh. Aku nggak pernah bandingin. Tapi aku bisa merasakannya. Malam itu kami tidak saling membelakangi. Tapi kami juga tidak saling mendekat. Aku berbaring menatap langit-langit kamar. Rani terisak pelan di sampingku. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah tangga ini benar-benar berada di ujung retakan. Bukan karena ada sentuhan terlarang. Bukan karena ada pengkhianatan yang jelas. Tapi karena hati istriku mulai mencari tempat lain untuk merasa dipahami. Dan aku tidak tahu, apakah aku masih punya waktu untuk memperbaikinya. Atau semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Setelah pertengkaran itu, Rani menjadi lebih diam. Bukan diam yang lembut, tapi diam yang penuh jarak. Dia tidak lagi banyak menjawab. Tidak lagi membahas apapun tentang kantor. Seolah ingin menutup semua akses yang bisa membuatku bertanya. Aku mencoba bersikap biasa. Tapi di dalam dada, perasaanku semakin tidak tenang. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di rumah karena pekerjaan belum selesai, ponsel Rani berbunyi di meja makan. Dia sedang mandi. Biasanya aku akan mengabaikannya. Tapi kali ini, entah kenapa, hatiku mendorongku untuk melihat. Layar menyala. Dari Dimas. Aku rindu ngobrol kayak tadi siang. Kamu hati-hati ya di rumah. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Rindu. Kata itu tidak lagi bisa dianggap biasa. Tanganku gemetar saat membuka layar. Aku tahu ini salah. Tapi rasa takutku lebih besar dari rasa bersalah. Percakapan mereka terbuka. Isinya panjang. Tentang lelah. Tentang kantor. Tentang mimpi. Tentang masa depan. Tentang aku juga. Kadang aku ngerasa jauh banget sama Mas Arga.
Kalimat itu membuat pandanganku kabur. Rani mengirim itu 2 hari lalu. Dimas membalas. Mungkin dia cuma nggak tahu cara bikin kamu nyaman. Dan Rani menjawab, entahlah. Hanya 1 kata. Tapi 1 kata itu terasa seperti pisau. Aku menutup layar dengan cepat saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Rani keluar, rambutnya masih basah. Mas lagi ngapain? Aku berdiri kaku. Ada chat tadi. Dia langsung mengambil ponselnya. Wajahnya berubah saat melihat notifikasi sudah terbuka. Mas buka HP aku. Nada suaranya tinggi. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Rindu. Aku mengucapkan 1 kata itu pelan. Dia membeku. Itu cuma bercanda. Bercanda seperti apa sampai bilang rindu? Dia mulai panik. Mas salah paham. Aku tertawa kecil. Tertawa yang pahit. Salah paham. Kamu bilang kamu ngerasa jauh banget sama aku. Itu juga bercanda. Air matanya mulai jatuh. Aku cuma lagi emosi waktu itu. Aku menatapnya dalam. Emosi sama siapa? Sama aku atau sama dia? Dia tidak menjawab. Hening lagi. Hening yang sekarang terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku berjalan ke ruang tamu dan duduk tanpa suara. Beberapa menit kemudian Rani menghampiriku. Mas, aku nggak pernah ada apa-apa sama dia. Aku mengangkat wajahku. Tapi kamu mulai punya rasa yang nggak seharusnya. Dia menggeleng cepat. Enggak. Tapi matanya tidak lagi berani menatapku. Malam itu tidak ada pelukan. Tidak ada percakapan panjang. Hanya 2 orang yang sama-sama tahu ada sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap kecil. Aku duduk sendirian setelah Rani masuk kamar. Aku memikirkan semua yang telah kulakukan sebagai suami. Aku memang pendiam. Aku tidak pandai merangkai kata manis. Aku tidak sering memuji. Tapi aku setia. Aku selalu pulang. Aku selalu berusaha cukup. Apakah itu tidak lagi cukup untuknya? Dari dalam kamar, aku mendengar suara tangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berada di ambang kehilangan. Bukan kehilangan fisik, tapi kehilangan hati. Dan aku mulai sadar, ini sudah jauh lebih dalam daripada sekadar teman kantor. Sejak malam aku membaca pesan itu, suasana rumah terasa berat. Rani tidak lagi terang-terangan membalas chat di depanku. Tapi aku tahu percakapan itu masih ada. Aku bisa melihat caranya menggenggam ponsel. Caranya tersenyum tipis saat layar menyala lalu langsung mematikan ketika aku mendekat. Kami seperti sedang bermain peran. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Ran, kita harus ngomong. Dia sedang duduk di ujung kasur. Tangannya berhenti mengetik. Ngomong apa lagi mas? Tentang kamu dan Dimas. Dia menghela napas panjang. Wajahnya lelah. Mas, aku capek bahas ini terus. Aku duduk di depannya. Aku juga capek. Tapi yang aku rasain lebih capek lagi. Dia terdiam. Aku menatapnya dalam. Kamu punya rasa sama dia? Dia langsung menggeleng. Enggak. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku menunggu. Beberapa detik kemudian, suaranya melemah. Aku cuma merasa nyaman. Nyaman sampai bilang rindu. Air matanya jatuh lagi. Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh ini. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Sejauh ini. Berarti memang sudah jauh. Aku menahan suaraku agar tetap tenang. Apa yang kamu cari dari dia yang gak kamu dapat dari aku? Dia menunduk. Perhatian. Aku terdiam. Aku tahu aku bukan suami yang romantis. Aku jarang mengucapkan kata sayang. Jarang memberi kejutan. Tapi aku tidak pernah berhenti peduli. Aku kerja tiap hari buat kita. Aku pulang gak pernah aneh-aneh. Aku selalu ada kalau kamu butuh. Suaraku mulai bergetar. Apa itu gak cukup? Rani menangis lebih keras.
Aku nggak pernah bilang kamu kurang. Tapi kamu juga jarang tanya aku lagi pengen apa. Kamu jarang peluk aku duluan. Kamu jarang bilang kangen. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti membuka luka lama yang tidak pernah kami bicarakan. Aku diam. Mungkin benar. Mungkin aku terlalu nyaman dengan rutinitas. Menganggap pernikahan akan berjalan sendiri tanpa perlu dirawat dengan kata-kata. Tapi tetap saja, itu tidak membuat rasa yang lain menjadi benar. Aku bertanya pelan. Sekarang kamu pilih apa? Dia mengangkat wajahnya, matanya merah. Aku nggak mau kehilangan Mas. Jawaban itu tidak membuatku tenang. Karena aku tahu, dia juga belum sepenuhnya melepaskan yang lain. Kamu masih chat sama dia? Dia tidak menjawab. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Lampu jalan di luar tampak redup. Malam terasa sunyi sekali. Dalam hati aku berbisik pada Allah. Jika ini ujian, kuatkan aku. Aku menoleh kembali. Ran, selama kamu masih simpan dia di hati kamu, aku akan selalu merasa jadi orang ketiga di rumah ini. Dia terisak. Aku cuma butuh waktu. Waktu untuk apa? Untuk beresin semuanya. Jawaban itu membuatku sadar satu hal. Perasaannya memang sudah terlibat. Dan sekarang aku bukan lagi hanya suami yang cemburu. Aku adalah suami yang sedang menunggu apakah istrinya akan kembali sepenuhnya atau justru melangkah semakin jauh. Malam itu kami tidur tanpa menyentuh satu sama lain. Di antara kami, bukan hanya jarak, tapi pilihan yang belum ditentukan. Dan aku tahu, keputusan yang akan dia ambil nanti bisa menghancurkan semuanya. Setelah malam pengakuan itu, Rani terlihat lebih tenang. Terlalu tenang. Dia tidak lagi menyebut nama Dimas di rumah. Tidak lagi tertawa terang-terangan melihat ponsel. Bahkan beberapa kali dia sengaja meletakkan ponselnya jauh dariku, seolah ingin menunjukkan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Tapi justru sikap itu membuatku semakin tidak tenang. Karena aku tahu, perasaan tidak hilang hanya dalam satu malam. Suatu sore, Rani berkata padaku sebelum berangkat, "Mas, hari ini mungkin pulang agak malam." "Ada apa?" "Ada revisi laporan akhir bulan." Aku mengangguk. "Hati-hati." Dia tersenyum tipis. Iya, senyum itu terasa berbeda. Bukan senyum hangat yang dulu selalu membuatku merasa dibutuhkan. Senyum itu seperti menyimpan sesuatu. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 9. Lalu 10. Tidak ada kabar. Aku mencoba menahan diri untuk tidak menelpon. Aku tidak ingin terlihat seperti suami yang mencurigai setiap langkah istrinya. Setengah jam kemudian, pesan masuk. "Mas, aku makan dulu sama tim. Nanti langsung pulang." "Makan dulu." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. "Sama tim." Entah kenapa, kata itu terasa samar. Aku membalas singkat, "Oke." Namun hatiku tidak bisa diam. Tanpa banyak berpikir, aku mengambil jaket dan keluar rumah. Kantor Rani tidak terlalu jauh. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Hanya itu. Ketika sampai di depan gedung kantor, lampu lantai atas masih menyala. Tapi parkiran tidak seramai biasanya. Aku menunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian, aku melihat dua orang keluar dari pintu samping. Rani dan Dimas. Mereka berjalan berdampingan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Tidak ada tim lain. Tidak ada rombongan. Hanya mereka berdua. Mereka berhenti di bawah kanopi, mungkin menunggu ojek atau mobil. Aku melihat Rani tertawa kecil saat Dimas mengatakan sesuatu. Dimas terlihat menunduk sedikit ke arahnya, seolah berbicara pelan. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tapi ada kenyamanan. Dan itu lebih menyakitkan. Aku tidak turun dari mobil. Aku tidak memanggil namanya. Aku hanya menatap dari kejauhan.
seperti orang asing yang menyaksikan istrinya bersama laki-laki lain. Beberapa menit kemudian, Rani naik ke ojek online. Dimas berdiri sampai motor itu pergi. Aku memejamkan mata. Jadi ini yang dia sebut makan sama tim. Aku pulang lebih dulu. Ketika Rani masuk rumah setengah jam kemudian, dia terlihat biasa saja. Mas belum tidur? Belum. Suaraku datar. Makan di mana tadi? Dekat kantor. Sama siapa aja? Satu tim. Aku menatapnya lama. Termasuk Dimas. Dia sedikit terkejut. Iya. Aku berdiri. Kenapa cuma kalian berdua yang keluar bareng? Wajahnya langsung pucat. Mas ngikutin aku. Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Jawab aja, Ran. Dia terdiam. Yang lain udah pulang duluan. Jadi kamu dan dia makan berdua. Seng. Aku merasa jantungku berdetak sangat keras. Cuma makan. Jawabnya pelan. Tapi aku tahu, yang membuatku hancur bukan soal makan berdua. Yang membuatku hancur adalah kenyataan bahwa dia tidak jujur. Kamu bohong sama aku. Air matanya langsung jatuh. Aku takut kamu marah. Aku tertawa pahit. Dan sekarang menurut kamu aku lagi apa? Dia tidak bisa menjawab. Malam itu aku tidak berteriak. Tidak membanting apapun. Aku hanya duduk diam, merasakan sesuatu dalam diriku retak lebih dalam dari sebelumnya. Karena sekarang aku tidak hanya merasakan jarak. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan aku tahu, ini bukan lagi sekadar nyaman. Ini sudah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Sejak malam aku melihat mereka berdua, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku tidak lagi sekadar curiga. Aku terluka. Rani berusaha menjelaskan sepanjang malam itu. Mas, sumpah cuma makan. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku duduk diam di sofa, menatap lantai. Aku tahu kamu nggak pegang tangannya. Aku tahu kamu nggak peluk dia. Suaraku pelan tapi berat. Tapi kamu pilih bohong sama aku. Itu yang bikin aku hancur. Rani menangis. Dia berlutut di depanku. Aku takut kamu salah paham. Aku menggeleng pelan. Kalau kamu jujur dari awal, aku mungkin masih bisa percaya. Tapi sekarang, tiap kata kamu jadi terasa abu-abu. Malam itu berakhir tanpa solusi. Kami tidur saling membelakangi lagi. Tapi kali ini jaraknya terasa lebih jauh dari sebelumnya. Keesokan harinya, Rani terlihat gelisah. Dia beberapa kali menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu. Sebelum berangkat kerja, dia mendekat. Mas, aku bakal jaga jarak sama dia. Aku menatapnya. Jarak yang mana? Dia tidak menjawab. Aku hanya berkata pelan. Batas itu bukan cuma soal fisik, Ran. Tapi soal hati. Dia terdiam. Hari itu aku tidak bisa fokus bekerja. Bayangan mereka berdiri berdua di bawah kanopi terus terulang di pikiranku. Tawa kecil itu. Cara dia menatap Rani. Cara Rani terlihat nyaman. Sore harinya, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Mas Argaya. Aku membaca nama itu berulang kali di layar. Ini Dimas. Jantungku langsung berdetak keras. Aku menahan napas sebelum membuka pesan berikutnya. Maaf kalau kehadiran saya bikin rumah tangga Mas terganggu. Tanganku mengepal. Saya nggak ada niat lebih. Saya cuma teman cerita. Teman cerita. Kata yang sama seperti yang sering Rani ucapkan. Aku membalas singkat. Kalau cuma teman cerita, tahu batas. Tidak lama kemudian, balasan masuk. Saya tahu Mas sayang banget sama Kak Rani. Kak Rani. Panggilan itu membuat darahku terasa panas. Saya cuma nggak enak lihat dia sering cerita kalau Mas sekarang jarang ngobrol. Aku menutup layar. Jadi selama ini dia tahu tentang rumah tanggaku. Dia tahu celahnya. Dan mungkin tanpa sadar, dia masuk lewat celah itu. Malamnya, aku menunjukkan pesan itu pada Rani.
Wajahnya langsung pucat. Dia chat kamu? Iya. Aku menatapnya dalam. Kamu cerita apa aja ke dia? Dia menangis lagi. Aku cuma cerita kita lagi sering beda pendapat. Aku mengangguk pelan. Jadi sekarang orang luar tahu masalah kita. Mas, aku nggak bermaksud. Tapi itu sudah terjadi. Dan sekarang aku bukan hanya merasa kehilangan perhatian istriku. Aku merasa harga diriku sebagai suami sedang dipertaruhkan. Malam itu aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Aku melihat wajahku sendiri. Apakah aku memang sudah sejauh itu dari istriku sampai orang lain bisa menggantikan posisiku sebagai tempat dia merasa didengar? Di luar, aku mendengar Rani terisak lagi. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran yang selama ini kutolak mulai muncul di kepalaku. Bagaimana kalau aku benar-benar kehilangan dia? Bukan karena dia pergi secara fisik, tapi karena hatinya sudah lebih dulu pindah. Dan aku mulai merasa, badai ini belum mencapai puncaknya. Masih ada sesuatu yang lebih besar menunggu di depan. Setelah pesan dari Dimas itu, aku tidak lagi bisa melihat semuanya dengan cara yang sama. Sekarang bukan hanya soal Rani yang merasa nyaman. Sekarang ada laki-laki lain yang dengan sadar tahu celah rumah tanggaku, lalu masuk ke dalamnya. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu. Lampu sengaja tidak kunyalakan. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk lewat jendela. Rani keluar dari kamar perlahan. Ma. Suaranya lirih. Aku tidak langsung menoleh. Kamu masih chat sama dia? Dia terdiam. Jawab jujur, Ran. Ma. Satu kata itu membuat dadaku seperti dihantam. Kenapa? Karena aku belum bisa langsung berhenti. Aku menatapnya dalam. Berarti perasaan kamu memang sudah ada. Air matanya jatuh lagi. Aku nggak tahu ini perasaan apa. Aku berdiri. Kalau kamu masih butuh waktu buat berhenti, berarti dia masih penting buat kamu. Dia mendekat. Mas, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi kamu juga belum mau kehilangan dia. Seng. Hanya suara napas kami yang terdengar berat. Beberapa detik kemudian aku berkata pelan. Aku kasih kamu pilihan. Dia langsung mengangkat wajahnya. Bukan pilihan antara aku atau dia. Tapi pilihan antara menjaga rumah ini atau membiarkan perasaan itu tumbuh. Aku tidak berteriak. Tidak mengancam. Justru ketenanganku membuat suasana semakin mencekam. Aku lanjut berbicara. Kalau kamu masih terus berhubungan sama dia, berarti kamu sedang pelan-pelan membunuh pernikahan ini. Rani menangis semakin keras. Aku butuh waktu, Mas. Waktu lagi. Kata itu seperti pisau yang terus diputar. Aku menatapnya lama. Baik. Suaraku pelan tapi tegas. Aku kasih waktu. Tapi bukan untuk memilih dia atau aku. Waktu untuk kamu sadar, rumah ini masih kamu anggap penting atau tidak. Dia terdiam. Aku melangkah masuk kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku penuh. Aku bukan suami yang sempurna. Aku tahu itu. Aku jarang romantis. Jarang mengumbar kata sayang. Tapi aku tidak pernah berpaling. Kenapa setia saja tidak cukup? Menjelang subuh, aku mendengar suara Rani berbicara pelan di ruang tamu. Aku bangun perlahan dan mendekat tanpa suara. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu harus gimana. Hening sebentar. Aku tahu dia sedang menelepon. Dan aku tahu dengan siapa. Aku memejamkan mata. Berarti bahkan setelah semuanya, dia masih memilih berbicara dengan laki-laki itu untuk meminta arah. Hatiku seperti runtuh. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku merasa benar-benar sendirian. Dan di saat itu, aku mulai berpikir, kalau dia tidak bisa melepaskan Dimas, mungkin aku yang harus belajar melepaskan. Tapi apakah aku sekuat itu? Subuh itu terasa panjang sekali. Dan aku tahu,
Keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat akan menentukan apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan atau benar-benar berakhir. Subuh itu menjadi titik yang tidak akan pernah kulupakan. Aku kembali ke kamar sebelum Rani menyadari aku mendengar percakapannya. Aku berbaring dan berpura-pura tertidur. Beberapa menit kemudian dia masuk. Langkahnya pelan. Kasur sedikit bergoyang saat dia naik. Jarak di antara kami masih ada. Tapi kali ini bukan hanya jarak fisik. Pagi harinya, Rani terlihat sangat pucat. Matanya sembab. Dia tidak banyak bicara saat menyiapkan sarapan. Aku memecah keheningan. Kamu masih telepon dia tadi subuh. Tangannya berhenti bergerak. Kamu dengar? Iya. Dia perlahan duduk di kursi. Aku bingung. Mas. Aku menatapnya datar. Bingung antara apa dan apa. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak pernah niat selingkuh. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku nyaman ngobrol sama dia. Setiap kata yang keluar terasa seperti peluru kecil yang menembus dadaku. Aku bertanya pelan. Nyaman sampai kamu cerita tentang kita ke dia. Dia mengangguk kecil. Aku ngerasa kamu jauh. Mas, kalimat itu kembali lagi. Jauh. Padahal aku selalu ada di rumah ini. Aku jarang keluar malam. Jarang nongkrong. Hidupku hanya kerja dan pulang. Tapi mungkin keberadaan saja tidak cukup. Aku menahan emosi. Kalau kamu merasa aku jauh, kenapa kamu nggak tarik aku lebih dekat? Kenapa kamu malah cari tempat lain? Air matanya jatuh lagi. Karena waktu itu dia yang ada. Jawaban itu membuatku tersenyum pahit. Jadi siapapun yang ada lebih dulu, dia yang menang. Dia menggeleng cepat. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Hening lagi. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Akhirnya dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku mulai punya rasa. Mas. Kalimat itu membuat dunia terasa berhenti. Aku sudah menduganya. Tapi mendengar langsung tetap menghancurkan. Seberapa jauh? Dia terdiam lama. Aku nggak tahu. Tapi aku mikirin dia. Aku memejamkan mata. Bukan hanya nyaman. Bukan hanya perhatian. Sekarang sudah menjadi rasa. Aku berdiri dari kursi. Aku butuh kejujuran penuh. Kamu mau berjuang buat kita atau kamu mau ngikutin rasa itu? Dia menangis semakin keras. Aku nggak mau ninggalin kamu. Tapi kamu juga belum ninggalin dia. Sunyi lagi. Di dalam dada, amarah dan sedih bercampur menjadi satu. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Tapi suaraku justru semakin pelan. Ran, cinta itu bukan cuma soal perasaan. Tapi soal keputusan. Kalau kamu terus kasih ruang buat dia, rasa itu nggak akan mati. Dia tidak membantah. Ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala sebentar. Nama itu muncul lagi. Dimas. Kami berdua menatap layar itu dalam diam. Tidak ada yang menyentuhnya. Momen itu terasa seperti persimpangan. Satu langkah kecil bisa menentukan segalanya. Aku menatap Rani. Sekarang kamu jawab dengan tindakan, bukan kata-kata. Ponsel itu masih bergetar pelan di atas meja. Dan keputusan yang akan dia ambil dalam beberapa detik ke depan bisa menjadi awal dari akhir. Atau awal dari perjuangan yang sebenarnya. Ponsel itu terus bergetar di atas meja. Namanya masih menyala di layar. Dimas. Aku tidak bergerak. Aku tidak melarang. Tidak juga menyuruh. Aku hanya menatap Rani. Ini bukan lagi soal kata-kata. Ini soal pilihan. Rani menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Jantungku berdetak keras. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Dia mengangkat telepon itu, atau dia membiarkannya. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya, dia menekan layar. Bukan untuk menerima, tapi untuk menolak panggilan itu. Suara getar berhenti. Sunyi.
Aku masih menatapnya. Belum selesai. Karena aku tahu, satu penolakan tidak menghapus rasa yang sudah tumbuh. Tak lama kemudian, pesan masuk. Kamu nggak angkat. Kamu baik-baik aja. Rani menatap pesan itu lama. Aku bisa melihat pergulatan di wajahnya. Dia lalu mulai mengetik. Tangannya bergetar. Aku tidak tahu apa yang dia tulis. Tapi aku bisa merasakan betapa berat setiap huruf yang dia susun. Beberapa detik kemudian, dia meletakkan ponselnya di meja. Aku menatapnya. Apa yang kamu bilang? Suaraku pelan. Dia menelan ludah. Aku bilang kita harus berhenti komunikasi di luar urusan kerja. Dadaku masih terasa berat. Kenapa? Karena aku harus bersihin rumah tangga aku. Air matanya jatuh lagi saat mengatakan itu. Aku tidak langsung merasa lega. Aku tahu ini baru langkah awal. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan balasan. Rani menatap layar itu lama sebelum akhirnya membalikan ponselnya menghadap meja. Aku tidak tanya apa isi pesannya. Tapi aku tahu, ini tidak akan mudah. Rasa tidak hilang hanya karena satu pesan. Aku duduk di hadapannya. Ran, kamu yakin bisa? Dia menatapku dengan mata yang penuh campuran rasa bersalah dan sedih. Aku harus bisa. Kalau enggak, aku bakal kehilangan semuanya. Kata semuanya membuat dadaku bergetar. Berarti dia sadar apa yang dipertaruhkan. Tapi aku juga tahu satu hal. Perasaan yang sudah tumbuh tidak akan mati hanya dalam sehari. Dan benar saja. Sore harinya, saat dia bersiap berangkat kerja, aku melihat keraguan itu lagi di matanya. Dia berdiri cukup lama sebelum keluar rumah. Iya. Kalau dia ngomong lagi gimana? Aku menatapnya dalam. Kamu tahu jawabannya. Dia mengangguk pelan. Aku akan jaga jarak. Hari itu terasa panjang sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kantor. Tidak tahu apakah mereka bertemu. Tidak tahu apakah mereka berbicara lebih lama dari seharusnya. Yang aku tahu, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan di dalam hati kecilku, masih ada satu ketakutan yang belum hilang. Bagaimana kalau rasa itu sudah terlalu dalam? Dan satu pesan tadi tidak cukup untuk mematikannya. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sejak pagi, bayanganku tidak lepas dari kantor Rani. Dari meja kerjanya. Dari kemungkinan mereka bertemu tanpa aku tahu apa yang dibicarakan. Aku mencoba fokus bekerja. Tapi pikiranku terus kembali pada satu hal. Apakah dia benar-benar menjaga jarak? Menjelang sore, Rani mengirim pesan. Mas, aku lembur sedikit. Dadaku langsung terasa tidak enak. Lembur apa? Finalisasi laporan. Sama siapa? Beberapa menit tidak ada balasan. Lalu pesan masuk. Satu tim. Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Tanganku terasa dingin. Aku membalas. Termasuk Dimas. Kali ini balasan datang cepat. Iya, tapi cuma kerja. Kata cuma tidak pernah benar-benar menenangkan. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 9:30. Aku mencoba menelpon. Diangkat. Suaranya terdengar pelan. Mas cuma mau dengar suara kamu. Aku mencoba terdengar tenang. Kamu lagi di mana? Masih di kantor. Aku mendengar suara samar di belakangnya. Seperti suara orang berbicara pelan. Kamu sendirian? Enggak. Dengan siapa? Beberapa detik hening. Sama Dimas. Yang lain sudah pulang. Jantungku seperti jatuh. Kenapa tinggal berdua? Dia terdengar gugup. Karena revisinya belum selesai. Aku menutup mata sejenak. Ran, kamu janji mau jaga jarak. Iya, ini cuma kerja. Cuma kerja. Kata itu lagi. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki di seberang sana. Ran, selide yang ini perlu diganti. Suaranya jelas. Sangat jelas.
Aku tidak perlu bertanya lagi siapa itu. Rani langsung berkata pelan. Mas, nanti aku telpon lagi ya. Panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel kosong di tanganku. Perasaan yang tadi pagi sempat sedikit tenang kini kembali bergejolak. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin memang hanya kerja. Mungkin memang kebetulan tinggal berdua. Tapi bukankah semua kedekatan juga sering dimulai dari kata kebetulan? Setengah jam kemudian, pesan masuk. Mas, maaf kalau tadi bikin kamu kepikiran. Aku membaca pesan itu lama. Bukan pesan yang membuatku tenang. Justru pesan yang menandakan dia tahu aku sedang tidak baik-baik saja. Aku membalas singkat. Cepat pulang. Malam hampir pukul 11 ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Rani masuk dengan wajah lelah. Tapi matanya terlihat berbeda. Sulit ku jelaskan. Aku berdiri di ruang tamu. Selesai. Iya. Dia meletakkan tasnya. Kamu sama dia berdua lama. Dia terdiam. Cuma kerja, Mas. Aku melangkah mendekat. Kamu yakin cuma itu? Air matanya langsung menggenang. Mas, jangan bikin aku merasa bersalah terus. Aku terdiam. Merasa bersalah. Berarti ada yang membuatnya merasa seperti itu. Aku bertanya pelan. Ada yang terjadi? Dia menggeleng cepat. Enggak. Tapi matanya tidak mampu berbohong dengan sempurna. Sunyi memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya takut kehilangan, tapi takut kalau batas yang selama ini kami jaga, mungkin sudah benar-benar dilanggar. Dan aku belum siap mendengar kenyataan itu. Malam itu aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Tatapan Rani berbeda. Cara dia menghindari mataku membuat perasaanku semakin tidak tenang. Aku berdiri tepat di depannya. Ran, lihat aku. Dia perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Aku bertanya sekali lagi. Ada yang terjadi malam ini? Dia menggeleng. Gak ada apa-apa. Suaranya lemah. Aku menghela napas panjang. Untuk terakhir kalinya aku mencoba percaya. Sampai akhirnya ponselnya berbunyi. Kami berdua menoleh bersamaan. Nama itu muncul lagi di layar. Dimas. Rani tidak langsung menyentuhnya. Aku berkata pelan. Dia menatapku, ketakutan. Angkat, Ran. Tangannya gemetar saat menerima panggilan itu. Dia tidak menjauh. Tidak ke kamar. Tidak ke dapur. Dia berdiri di depanku. Halo. Suaranya pelan. Dari jarak sedekat itu, aku bisa mendengar suara laki-laki di seberang sana. Ran, kamu gak apa-apa. Tadi kamu kelihatan kepikiran banget. Dadaku terasa sesak. Rani menelan ludah. Aku baik-baik aja. Suara di seberang sana kembali terdengar. Kalau karena suami kamu, jangan terlalu dipikirin. Kamu berhak bahagia. Kalimat itu seperti petir di tengah ruangan. Aku melihat air mata Rani langsung jatuh. Cok. Aku mengambil ponsel itu dari tangannya. Dengan suara yang bergetar tapi tegas, aku berkata, dia sudah punya tempat untuk bahagia. Dan itu bukan kamu. Sunyi beberapa detik. Lalu suara itu menjawab pelan. Saya cuma gak mau lihat dia terluka. Aku menarik napas dalam. Yang melukai dia sekarang adalah kamu yang terus masuk ke ruang yang bukan milikmu. Tanpa menunggu balasan lagi, aku mematikan panggilan itu. Rani langsung terisak. Aku menatapnya. Sekarang jujur sama aku. Dia menutup wajahnya. Tadi di kantor, dia pegang tangan aku. Jantungku seperti berhenti. Hanya beberapa detik. Tapi aku nggak langsung lepas. Kalimat itu menghancurkan semuanya. Aku merasa kakiku lemas. Aku duduk perlahan di sofa. Dia tidak mencium aku. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi kamu membiarkan. Dia mengangguk sambil menangis.
Aku lemah, Mas. Air mataku akhirnya jatuh juga. Selama ini aku berusaha menenangkan diri dengan pikiran bahwa semuanya hanya sebatas kata-kata. Ternyata sudah ada sentuhan. Walau singkat, walau katanya tanpa niat, itu tetap melukai. Aku menatapnya lama sekali. Kenapa kamu nggak langsung tarik tangan kamu? Karena saat itu aku bingung. Bingung atau menikmati. Dia terdiam. Jawabannya sudah jelas dari diamnya. Malam itu terasa seperti akhir dari semua ketenangan yang pernah kami miliki. Aku berdiri pelan. Aku nggak marah karena dia pegang tangan kamu. Aku marah karena kamu pelan-pelan membiarkan perasaan itu tumbuh sampai sejauh ini. Rani berlutut di depanku, menangis tanpa suara. Aku salah. Iya. Kata itu keluar begitu saja. Untuk pertama kalinya, dia mengaku tanpa membela diri. Aku menatap langit-langit rumah kecil kami. 5 tahun pernikahan. Ratusan hari bersama. Tawa. Doa kepada Allah agar rumah ini dijaga. Dan sekarang semuanya berdiri di ujung jurang. Aku menatap Rani sekali lagi. Mulai detik ini, kalau kamu masih mau rumah ini berdiri, kamu yang harus berjuang lebih keras dari aku. Tidak ada lagi setengah hati. Tidak ada lagi nyaman dengan orang lain. Hanya ada 2 pilihan. Pulang sepenuhnya, atau pergi sekalian. Air mata kami jatuh bersamaan. Malam itu tidak ada pelukan. Hanya 2 orang yang sama-sama hancur. Berdiri di antara cinta, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kebenaran akhirnya benar-benar terbuka tanpa sisa. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah berikutnya yang lebih menguras hati.